Halo rekan-rekan ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal tryout UKOM TLM ya di channel ATLM Indonesia. Kita masuk ke bagian 66 bagi teman-teman yang belum menyimak soal bagian 1 sampai dengan 65. Silahkan teman-teman melihat di playlist dulu ya, playlist dari soal-soal UKOM atau soal-soal berbasis kompetensi atau juga soal-soal yang lain-lainnya. Oke, kali ini kita membahas materi sifilis, serologi, dan urinalisis ISK dengan 2 buah kasus ya. Nah, kasus pertama kita lihat dulu seorang laki-laki 32 tahun di rumah sakit kelamin dengan keluhan luka pada penis sejak 1 minggu lalu. 2 bulan lalu penderita pernah koitus dilokalisasi. Dugaan dokter pasien mengalami sifilis dan diperlukan pemeriksaan laboratorium baik bakteriologi maupun secara serologi, ya kan? Nah, ini kebetulan ini secara serologi lah yang lebih dominan. Oke, pertama kita lihat soal nomor 1. Diagnosis pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada pasien yang cocok untuk kasus sifilis adalah apa? Kecuali yang A, pengecatan gram spesimen, yang B, mikroskopik lapangan pandang gelap, ya kan? Kemudian TPHA, yang D, uji FTA ABS, sementara yang E, RPR tes. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjawab soal ini lebih baik belajar dulu ya mengenai diagnosis sifilis biar lebih mantap. Oke, jawabannya adalah pengecatan gram spesimen. Jadi pada kasus sifilis tidak diperkenankan pemeriksaan laboratorium pengecatan gram karena tidak bisa bakterinya diwarnai dengan teknik ini. Jadi harus dengan teknik lain. Jadi yang di sini jawabannya yang kurang tepat adalah pengecatan gram. Oke, pindah teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Jika hasil negatif pada pemeriksaan mikroskop lapang pandang gelap, maka dilakukan pemeriksaan serologi dengan metode yang dipilih, yaitu titik-titik. A, RPR tes screening dan konfirmasi TPHA. B, FTA ABS dan Wassermann test. Yang C, tes FTA, IgM dan ELISA. D, Wassermann test dan VDRL. Sementara yang E, ulangan TPHA dan VDRL setelah 3-5 hari bila uji negatif. Jadi dari sini kita lihat jawabannya yang tepat adalah pemeriksaannya itu RPR tes screening dulu dan konfirmasi TPHA apabila positif di RPR. Jadi di sini teman-teman, pemeriksaan RPR ini untuk screening non trifonemal, tidak spesifik ya karena menggunakan zat antigenik yang non trifonemal dan konfirmasinya dengan TPHA, Treponema pallidum hemagglutinasi. Ini menggunakan antigenik atau antigen dari Treponema, ekstrak dari protein Treponema pallidum. Oke, itu kemudian kita pindah teman-teman lanjut ke soal nomor 3 ya. Uji serologi yang bersifat non-treponemal, jadi bukan treponemal ya, pada pasien tersebut yang cocok adalah yang A, TPHA, yang B, RPR, C, FTA-ABS, D, TVI, atau yang E, ASTO. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah RPR. Kalau ada yang memilih ASTO itu adalah salah sekali ya. Jadi RPR, rapid plasma reagin, ini nanti menggunakan teknik latek ya. RPR ini non treponemal untuk screening dulu ya. Ini bisa menggantikan uji VDRL kalau memang uji VDRL tidak ada. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Uji serologi pada kasus infeksi sifilis berdasarkan atas ajas penghambatan gerak
treponema pallidum adalah yang A FTABS, yang B TVAA, yang C reaksi Wassermann, yang D TVI, atau yang E VDRL. Nah, jadi dari sini kita bisa menganalisa jawabannya adalah TPI. TPI ini adalah treponema pallidum immobilization. Kalau dari kata kunci immobilization berarti menghambat gerak dari treponema pallidum. Jadi bakteri treponema pallidum dihambat geraknya dengan uji ini. Jadi yang pilihnya nanti yang tepat adalah TPI ya teman-teman. Kemudian lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah, nomor 5. Uji serologi berdasarkan atas pengikatan komplemen pada identifikasi kasus sifilis adalah yang A FTA-ABS, yang B TVAA, yang C reaksi Wassermann, kemudian yang D TPI, sementara yang E VDRL. Nah, di sini jawabannya untuk fiksasi komplemen atau pengikatan komplemen itu adalah reaksi Wassermann. Jadi reaksi Wassermann ini berdasarkan atas pengikatan komplemen. Jadi teman-teman mengingatnya ya. Kemudian soal selanjutnya soal nomor 6. Penggunaan antigenik kardiolipin sebagai uji dari pemeriksaan sifilis digunakan pada uji titik-titik. A PDRL dan Wassermann, yang B TPHA dan TPI, yang C FTA ABS dan Wassermann, kemudian yang D Wassermann dan TVHA, sementara yang E VDRL dan TVHA. Jadi jawabannya yang tepat ini adalah teman-teman apa kira-kira? PDRL dan Wassermann. Jadi yang paling benar itu adalah VDRL, kemudian RVR dan Wassermann. Jadi kalau ada pilihannya pilih yang 3 itu ya. Yang terutama VDRL menggunakan ekstrak dari jantung sapi. Itu adalah kardiolipin ditambah kolesterol dan lecitin, tambah dengan karbon warna hitam, maka terbentuklah reagen untuk pemeriksaan metode VDRL. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Soal selanjutnya soal nomor 7 ya. Nah, nomor 7. Uji PDRL dan RPR akan memberikan hasil positif sifilis jika diperiksa pada titik-titik setelah infeksi stadium lanjut dan lesi primer. Ini sulit ya menghafalnya memang. Yang A 4-6 minggu, yang B 1-2 minggu, yang C 1-7 hari, yang D 5-6 bulan, yang E 12-15 hari. Jadi di sini jawabannya yang tepat itu adalah 4-6 minggu. Jadi perlu waktu ya untuk tubuh membentuk zat anti ya. 4-6 minggu atau 1 bulan ya, 1 bulan sampai dengan 1 bulan setengah. Nah, itu teman-teman. Jadi kata kuncinya di sini kurang lebih 1 bulan ya untuk membentuk anti terhadap VDRL atau RVR. Nah, di sini kita review sedikit materinya tentang uji-uji sifilis ya. Setelah kita selesai menjawab soal-soal tersebut. Dimulai dengan TPHA teman-teman. TPHA itulah treponema pallidum hemagglutinasi. Jadi itu berdasarkan agglutinasi menggunakan eritrosit yang disensitisasi, ya kan? Ini adalah kategori treponemal ya, antigen treponemal. Kemudian FTABS ini adalah berdasarkan fluoresen ya, fluoresen test yang berdasarkan absorpsi ya kan, absorpsi penggunaan zat fluoresen terhadap treponema pallidum. Sementara RVR rapid plasma reagin ya, ini adalah menggunakan antigen non-treponemal. Lalu di situ menggunakan latex berwarna putih. Beda dengan yang VDRL, dia berwarna hitam. Nah, VDRL itu Federal Disease Research Laboratory. VDRL, Federal Research ya kan? Federal Disease Research Laboratory. Sementara Wassermann itu untuk
pemeriksaan pengikatan komplemen ya, pemeriksaan komplemen. TPI tadi sudah kita jelaskan, Treponema pallidum immobilization. Ada juga teknik dengan teknik ELISA ya, untuk menguji adanya bakteri Treponema. Nah, itu kira-kira untuk pemeriksaan Treponema yang biasa banyak digunakan namun sudah ditinggalkan karena kurang praktis ya. Yang paling praktis saat ini menggunakan sistem ICT ya, imunochromatografi, atau menggunakan rapid test dengan berbentuk 2 garis positif, 1 garis negatif. Itu sekarang lebih banyak sekarang ini lebih menggunakan teknik rapid. Oke, itu sudah kita bahas mengenai sifilis ya, yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus 2, yaitu pasien mengalami infeksi saluran kemih sehingga pasien pergi ke dokter untuk berobat. Nah, ini redaksinya ya. Oleh dokter diberikan pengantar pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan urinalisis. Jadi urin pasien tampak keruh dan ada bercampur warna kemerahan. Berarti ini keruh putih ya, dan keruh merah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Bila urin dibiarkan di atas 3 jam pada suhu kamar setelah penampungan dapat terjadi perubahan sehingga akan mengaburkan diagnosis laboratorium. Jadi tidak boleh dibiarkan ya, selagi masih segar langsung diperiksa idealnya, atau tidak lebih 1 jam. Berikut ini yang terjadi pada urin tersebut adalah kecuali A. Bakteri atau kuman berkembang biak ya kan. Kemudian yang B, eritrosit dan leukosit lisis. Kemudian C, kadar glukosa dalam urin meningkat. Atau yang D, urea terurai dan pH akan meningkat. Sementara yang E, bilirubin teroksidasi jadi biliverdin. Jadi di sini kita harus bisa menganalisis ya. Jadi jawabannya yang kecuali di sini adalah kecuali ya, kadar glukosa dalam urin meningkat. Jadi di sini kalau urin dibiarkan lama, maka glukosa dalam urin akan terurai atau dimanfaatkan oleh sel-sel sehingga akan menurun atau mungkin juga menghilang. Jadi ini yang kurang tepat ya, teman-teman. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 9 ya. Persiapan pemeriksaan sedimen urin mengikuti hal-hal ketentuan berikut ini. Kecuali, nah kalau ada kecuali ini yang bukan ya. Sampel urin harus segar. Yang B, jika beku dulu setelah cair di sentrifus dapat menyebabkan eritrosit dan leukosit lisis. Kemudian yang C, saat menuang supernatan sebagian sedimen tidak ikut dibuang bila sentrifugasi benar. Yang D, kecepatan dan lama pemusingan tidak perlu diperhatikan. Sementara yang E, urin yang terlalu alkalis dapat merusakkan unsur organisme dalam sedimen. Jadi di sini berdasarkan opsi ini banyak sih jawabannya yang kurang tepat. Tapi yang paling mempengaruhi adalah kecepatan dan lama pemusingan. Ya ini kan berpengaruh sekali. Sementara di sini tidak perlu diperhatikan. Misalnya seandainya kita kecepatan 1000 rpm 1 menit, maka tidak akan mengendap sedimen. Jadi di sini kecepatan dan lama pemutaran itu sangat berpengaruh terhadap pemeriksaan sedimen ya. Nah, ini. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita pindah ke soal nomor 10. Berikut ini yang termasuk dalam unsur organik dalam sedimen urin adalah kecuali yang A, eritrosit, yang B, leukosit, yang C, spermatozoa, kemudian yang D, oval fat bodies, dan E, kristal asam urat. Jadi jawabannya adalah yang bukan atau kecuali adalah kristal asam urat. Kenapa kristal asam urat? Karena kristal asam urat ini
bukan sebuah sel. Ya kan di sini yang nyata-nyata unsur organik itu adalah berupa sel, walaupun nanti ada soal-soal lain yang mengatakan bahwa kristal asam urat ini adalah unsur organik. Kenapa unsur organik? Karena dia merupakan sebuah asam urat. Asam urat ini kan dari santin ya, dari furin atau virimidin. Furin maksudnya, bukan virimidin. Jadi santin hiposantin kan, produk akhir dari santin hiposantin. Jadi asam urat ini dikategorikan sebagai senyawa organik ya, senyawa organik, bukan unsur organik. Jadi kalau unsur organik yang 4 di atas, sementara kristal asam urat adalah senyawa organik. Nah, itu kira-kira soal nomor 10. Kita pindah lah ya, yang nomor 11 saat ini. Uji stik urin yang mungkin terjadi pada spesimen pasien tersebut di atas sesuai kondisi makroskopik dan diagnosis dokter adalah titik-titik. Yang A, blood negatif, leukosit positif, nitrit positif, dan protein negatif. Yang B, blood positif, leukosit positif, nitrit positif, dan protein positif 2. Yang C, blood positif, leukosit positif, nitrit negatif, protein positif 1. Sementara yang D, blood negatif, leukosit positif, nitrit negatif, protein negatif. Atau yang E, blood negatif, leukosit negatif, nitrit negatif, dan protein negatif. Jadi di sini ya, kemungkinan yang paling terdekat ya, jawabannya adalah yang B. Blood positif, leukosit positif, nitrit positif, dan protein positif 2. Mengapa memilih yang B? Karena dari opsi ini sesuai redaksi di studi kasus bahwa ada kemerah-merahan keruh dengan keruh putih. Kalau keruh kemerahan itu blood positif, ada eritrosit. Kalau keruh putih itu adalah leukosit, ya kan? Kemudian tersangka kasus ISK itu biasanya positif leukosit esterase beserta nitrit ya, dan mungkin karena adanya infeksi tadi akan melepaskan protein ya, maka protein akan positif, mulai positif 1 hingga positif 2, bahkan mungkin bisa lebih ya. Nah, ini kira-kira jawabannya yang paling tepat adalah yang nomor 11 adalah yang B. Oke, teman-teman, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 12. Sedimen organik urin berikut ini yang tidak menyerap zat warna sihyung pada sedimen segar adalah yang A, leukosit dan eritrosit, yang B, jamur dan leukosit, yang C, jamur dan bakteri, yang C, jamur ya kan, kalsium oksalat dan eritrosit, yang D. Sementara yang E, silinder hialin dan epitel squamous. Nah, ini perlu teman-teman analisa dulu yang mana sedimen organik, yang mana sedimen yang tidak organik. Nah, jadi jawabannya yang tepat di sini adalah jamur dan bakteri. Jadi jamur dengan kita beri zat warna stenhermalmalbin atau sihyung atau sediuri sten, itu jamur tidak berwarna ya, jamur transparan, ya kan? Dan bakteri juga dalam kondisi hidup dia tidak menyerap zat warna. Sementara yang lain-lain mungkin menyerap zat warna. Walaupun di sini yang tidak menyerap zat warna salah satunya adalah silinder hialin. Silinder hialin tidak menyerap zat warna karena dia merupakan sebuah silinder berupa protein atau metrik yang terbentuk. Jadi yang berwarna adalah bagian dalamnya. Misalnya ada eritrosit, berarti eritrosit yang berwarna. Dan di silinder hialin ini bagian pinggiran metriknya saja yang agak sedikit terwarnai karena ada antara background dan bagian dalamnya. Jadi nanti tampak terlihat kurang jelas atau tidak begitu jelas bagian metriknya. Nah, ini kira-kira teman-teman mengenai sedimen urin ya, dan tadi sifilis. Nah, itu saja teman-teman soalnya, sebanyak 12 soal. Jangan lupa subscribe. Bagi teman-teman yang baru berkunjung, salam kompetensi, nantikan soal lainnya teman-teman. Semoga banyak memberi manfaat dan saya doakan teman-teman lulus uji kompetensi
dengan nilai yang maksimum. Dan juga teman-teman semoga berlimpah rezeki dan selalu sehat selalu. Saya Ahmad Lem dari Banjarmasin pamit, sampai jumpa. Bye.